Tanggapan ibu, reaksi ibu pada saat mengetahui wah harus LDR? Pada saat itu ya saya berusaha untuk mencari jalan keluar. Lalu apa yang ibu lakukan pada saat itu? Ya saya harus mencari lelaki yang lain. Hasil pemeriksaan kami menemukan terdapat sel kanker di usus ibu. Umur ibu tinggal 3 bulan lagi. Saat itu saya udah berpikir ini bakal jadi Natal terakhir kami sebagai keluarga. Kalau nggak diobatin saya mati begini saya diem gitu ya. Pernikahan menjadi tahapan selanjutnya dalam kehidupan manusia untuk membangun dunia ini menjadi lebih baik. Karena pernikahan yang baik akan menghasilkan keluarga yang baik. Dan keluarga yang baik boleh terbentuk jikalau suami dan istri sama-sama sepakat dalam kesatuan hati untuk memegang teguh yang namanya janji suci pernikahan. Entah keadaan itu senang, termasuk sekalipun situasinya yang buruk. Namun apa jadinya jikalau dalam perjalanan bahtera rumah tangga kita terjadi sesuatu yang tidak pernah kita duga, apapun konteksnya. Nah, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan yang lebih intens secara terbuka dengan salah seorang sahabat kita yang akan menceritakan pengalaman pribadinya tentang pernikahannya, bagaimana jatuh bangunnya, suka dukanya, dan perjuangannya, bahkan pengakuannya agar rumah tangganya kembali dipulihkan dan pernikahannya menjadi bahagia. Karena saya percaya, di mana ada kesatuan hati dalam sebuah pernikahan, di situ terdapat masa depan. Ya, terima kasih nih buat waktunya kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Iya, Pak Andi, kita ngobrol di sini aja ya. Boleh, Silakan, Pak Andi. Iya, makasih. Oke, sahabat, saat ini saya sedang bersama sahabat kita yaitu Ibu Nika yang akan menceritakan pengalaman pribadi beliau tentang pernikahannya. Apa saja yang terjadi, apa yang menjadi kisahnya. Silakan sahabat ikuti perbincangan kami. Oh ya, Bu Nika sebelumnya terima kasih banyak atas waktu Ibu dan mengizinkan di tempat ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Sama-sama Pak Andi. Pernikahan, nah, coba untuk seorang Ibu Nika, bayangannya itu apa sih sebenarnya sebuah pernikahan di impian Anda? Silakan. Baik Pak Andi, kalau untuk pernikahan kan itu dambaan semua wanita ya. Betul. Ingin punya anak, punya suami, pokoknya keluarga yang bahagia deh. Ya. Jadi pernikahan buat saya suatu anugerah berkat dari Tuhan. Awalnya. Iya, Ya. gitu. Jadi saya bersyukur saya bisa berumah tangga itu semua karena Tuhan. Ya. Jadi ya kami menjalankan sehari-harinya seperti biasa, semua dalam keadaan baik, gitu. Seperti itu. Normally ya. Normally. Gitu ya? Normally. Iya. Nah, saya dengar ada satu masa di mana suami ibu harus tugas di luar kota yang orang-orang sekarang bilang LDR ya, long distance relationship. Tanggapan ibu, reaksi ibu pada saat mengetahui wah harus LDR? Ya, jadi waktu itu saya mengetahui suami saya dapat tugas di luar kota. Awalnya saya cuma biasa, malah biasa kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi ketika sudah menjalani, prakteknya sudah terjadi suami saya di luar kota. Kok nggak yang sesuai dengan harapan sekali, sama sekali. Kalau buat saya mendingan suami saya di Jakarta aja gitu ya kan. Kenapa harus di luar kota? Jadi tuh buat saya yang sama sekali berbeda gitu. Makanya itulah tadinya kebersamaan itu yang melengkapi semuanya ada. Ya ketika sudah berpisah buat saya malah berkurang gitu. Baik materi, kasih sayang gitu, perhatian, wah semuanya Pak Andi. Lalu apa yang ibu lakukan pada saat itu? Pada saat itu ya saya berusaha untuk mencari jalan keluar, tapi salah cara saya. Gitu, cara saya salah, saya diem-diem, suami saya nggak tahu, gitu. Jadi saya mau bagaimana supaya saya bisa memuaskan, membahagiakan anak-anak saya dan keluarga saya, gitu. Tanpa sepengetahuan suami saya, Pak Andi. Oke, apa yang ibu lakukan? Berceritakan Bu. Saya harus mencari lelaki yang lain, mencari tambahan dengan kerjaan yang instan. Gitu, tanpa sepengetahuan anak-anak saya, tanpa sepengetahuan suami saya dan keluarga saya. Nah, ibu keberatan nggak kalau ibu cerita? Ya. Ibu terlibat dengan siapa? Nggak usah disebutkan namanya, tapi situasinya. Lalu apa yang membuat ibu berani mengambil satu langkah yang dikatakan besar ya, dalam konteks kekuatan ibu sendiri,
dan termasuk yang melibatkan kuasa-kuasa di luar Tuhan itu? Bisa ceritakan, Bu? Baik. Karena saya memakai dengan keinginan saya sendiri, jadi saya banyak melibatkan orang. Mungkin ya merepotkan orang, tapi karena buat saya, kebutuhan saya mau nggak mau, saya harus bertemu dengan mereka gitu ya. Banyak hal, sampai saya terakhir itu melakukan kuasa kegelapan itu yang membuat saya yakin saya bisa dapetin semuanya, termasuk lelaki gitu. Tetapi setelah waktu berjalan, ada ritualnya, ya kan, pulang pergi. Saya tinggalin rumah bisa semingguan, gitu kan, mulai peka kan. Itu Ibu kemana, Bu, semingguan? Saya keluar kota, Pak Andi. Keluar kota yang kan ada ritualnya tuh yang mandiin, ya kan. Terus saya harus ke makam, doa di makam-makam, gitu. Terus saya harus masuk ke gua-gua, saya harus doa-doa kayak di pohon-pohon, bahkan tidur di batu-batu, di pantai, apalah nggak jelas itu. Kan saya nggak pernah ngelakuin dan saya nggak pernah cari tahu. Kurang ilmu, kurang pengetahuan saya tentang hal itu, gitu. Tapi karena kejauhan saya jauh dari Tuhan, mungkin saya udah jadi santapan iblis. Makanya saya masuk ke dalam kuasa itu, Pak Andi. Hasil pemeriksaan kami menemukan terdapat sel kanker di usus ibu. Maaf, umur ibu tinggal 3 bulan lagi. Ya jujur, kita seneng kebersamaan sih. Jadi untuk kemana-mana tuh selalu berempat. Ya kalau bagi saya yang penting keluarga sederhana tapi bahagia sih. Begitu saya terima hasil patologi saat itu dari dokter, ini namanya adenokarsinoma. Setahu saya pada saat itu ya, tumor kan beda sama kanker, tapi dijelasin tulisan karsinoma itu adalah kanker. Saya bilang, aduh gimana ya? Tapi satu saya bilang sama istri saya, enggak, ini cuma tumor jinak. Dan dalam proses tersebut ya saya coba untuk mencari tahu apa sih yang nggak boleh dimakan, apa sih yang harus dimakan, terus mesti obatnya masih apa kayak gitu. Itu saya cari saat itu tanpa pengetahuan istri saya. Saya tuh seringkali poker face. Poker face itu jadi muka saya tidak menunjukkan emosi saya sebenarnya. Karena istri saat itu nggak boleh lihat saya lemah gitu loh. Kalau saya hancur, dia pasti lebih hancur. Dibilang diem. Ih, tuh kan tumpah. Udah kok bersihin dulu. Nggak usah. Biar Papa aja ya. Nggak apa-apa, aku aja. Kamu istirahat ya. Ya saat itu saya terlintas di pikiran saya. Kami ada teman, dia seorang dokter di Bandung. Dia cuma kasih saya kasih kayak tips lah. Kalau lu memang mau teriak-teriak, lu mau nangis, lu mau gimana pun, cari tempat lain. Tapi pastikan begitu sudah selesai, pastikan semua itu udah beres. Nah akhirnya saya diajuin ke rumah sakit yang lebih besar. Maaf Ibu, hasil pemeriksaan kami menemukan terdapat sel kanker di usus ibu. Kalau ini tidak segera ditangani, maaf, umur ibu tinggal 3 bulan lagi. Kalau nggak diobatin saya mati begini, saya diem gitu ya. Saya lihat suami saya langsung tertunduk. Oh, berarti dia udah tahu, gitu kan? Akhirnya saya bilang, kenapa kamu bohongin saya? Saya sama suami waktu itu ya seperti dunia runtuh gitu ya. Kaget sih, shock. Desember kita terima hasil, udah mau menjelang Natal. Saat itu saya udah berpikir ini bakal jadi Natal terakhir kami sebagai keluarga gitu. Kamu jangan fokus sama 3 bulan. Orang sehat belum tentu umur panjang, orang sakit belum tentu umur pendek. Orang sehat bisa aja dipanggil pulang Tuhan dengan nggak punya kesempatan. Pikirin apa yang kamu bisa lakuin.
dikasih mimpi sama Tuhan 3 hari berturut-turut. Jadi hari pertama mimpi saya adalah Tuhan kasih saya ayat. Saya bilang ke suami saya, oh saya tidak tahu umur saya berapa lama lagi, tapi yang saya tahu di sisa waktu hidup ini, saya ingin lakukan hal-hal yang positif. Ya, jadi saya bilang saya berusaha untuk sharing gitu dengan orang-orang cancer, atau kami akan sharing ke gereja-gereja. Jadi kemudian saya berangkat ke Pineng. Saya ngecek untuk memastikan benar nggak saya kanker ganas. Ternyata dokter bilang benar. Jadi kami coba lakukan hal-hal yang positif gitu ya. Menurut saya itu saya lakukan hal itu saya happy sih. Selama saya bisa gerak pasti saya akan lakukan gitu. Kami berusaha untuk tetap bersyukur, tetap untuk bersuka cita. Udahlah kayak nggak ada apa-apa lah, nggak usah dipikirin lah gitu. Bubur ayam buat istriku. Wow. Enak nih kayaknya. Jadi kami tetap kebersamaan kami dengan anak-anak gitu ya. Ih, canda. Saya cuma minta tolong Tuhan, kasih saya kekuatan untuk menjalaninya hari demi hari. Kami berusaha untuk tetap bersyukur. Saya tidak bisa bergerak di sofa 4 hari. Jadi saya harus seperti patung begini, nggak boleh bergerak. Dan itu semua keluar darah, keluar cairan semua ya. Jadi saya berasa kok kayak ada binatang, kok saya berasa daging saya putus. Dia sudah ada namanya beberapa kali percobaan untuk bunuh diri. Saya punya segala pilihan untuk mundur. Cuma saya memilih untuk tidak. Kenapa? Dia lebih punya hak untuk nyerah, dia yang punya hak. Saya nggak punya hak sama sekali. Ma, Bapak tahu Mama udah kesakitan. Ada kalanya di mana saya harus bertanggung jawab, di mana kalau istri saya nyerah, saya harus semangatin dia. Saya harus semangatin dia, bagaimanapun juga. Ya, saat itu saya juga bilang, makanya kamu hidup itu bukan buat kamu sendiri, buat orang banyak. Banyak orang udah saksiin kamu, banyak orang banyak doain kamu, dan kamu mau mengecewakan mereka. Pikir lagi, saya bilang. Proses yang saya lewatin itu sangat-sangat tidak mudah. Begitu banyak kesakitan, begitu banyak penderitaan yang harus saya alami. Jadi sebenarnya lagu-lagu lirik yang saya tulis itu ya, itu sebenarnya curahan hati saya ke Tuhan. Saya berkata-kata sama Tuhan. Ya, akhirnya saya tulis kembali. Jujur, kalau dibilang lelah, saya lelah. Saya capek, saya capek. Saya down, saya down. Cuma akhirnya saya bilang, oke lah Tuhan. Yang ku alami. Memang yang saya alamin tidak mudah, tapi saya merasa Tuhan tuh selalu ada. Dia selalu menyertai saya, dia selalu pelihara saya luar biasa. Ku tahu di balik semua ini rancanganmu indah. Sekarang saya hidup itu untuk banyak orang. Sampai ya mungkin pada akhirnya saya tidak tahu hasilnya. Cuma ya apapun itu nanti biar kenal Tuhan aja. Ku hidup sesuai kehendakmu, penyertaanmu selalu ku rasakan.
Waktu okultisme itu ibu melibatkan dengan okultisme, bagaimana perasaan ibu waktu itu? Apakah Bahagia baik-baik sih, saja? masih bahagia, masih baik-baik. Tapi ketika udah mulai nyerang nyawa, ke keluarga kayak anak saya sedikit-sedikit bolak-balik ke rumah sakit. Oh, berarti nggak baik-baik. Nah, nggak baik-baik gitu. Jadi, tapi Iya dong. buat saya masih bahagia. Oh, Maksudnya gini waktu loh. itu ibu sebagai pelaku merasa seakan baik-baik saja. Iya, baik-baik saja. Tapi ternyata dampaknya itu Dampaknya, ke betul. setiap orang di sekeliling ibu. Betul. Anak-anak sakit, Betul. terus hubungan ibu sama bapak juga bagaimana? Apa baik-baik saja atau Udah jadi mulai lebih nggak baik, panas? mulai nggak baik. Karena saya sudah mulai kayak gini loh, kayak renggang. Ditambah saya keinginan untuk bercerai. 3 kali sidang kalau nggak salah ya. Yang keempat kalinya itu. Oh, ibu sampai 3 kali sidang waktu itu? Iya, sekali lagi saya sidang, saya pasti akan cerai. Oh gitu. Ibu sendiri yang menginisiasi untuk pokoknya harus bercerai gitu? Ya, saya. Tapi ada yang mendukung saya itu ya karena dia jadi ininya saya, pendamping saya. Mendukung dalam konteks apa nih? Teman? Menemani untuk bagaimana sih cara untuk cerai gitu loh. Oh, oke. Ya, gitu. Oh, Jadi, justru orang yang di samping ibu pada saat itu malah mendukung ibu untuk cepat bercerai ya? iya, mendukung gitu. Jadi ya udah. Tapi sekali ibu lagi, sekarang sudah kembali sama bapak kan, sama suami Sudah, kan? Nah, puji Tuhan apa sudah. yang membuat ibu akhirnya bisa kembali sama bapak? Peristiwa apa? awal November itu loh, yang 2019, yang saya mulai rasa takut, saya bilang, saya teriak sama Tuhan kan nih, Tuhan, saya udah capek gitu, capek banget, karena benar-benar udah kayak di ujung banget nih. Udah Tuhan, udah saya capek teriak gitu. Akhirnya dari situlah kayak Tuhan tuh melepaskan semua tuh, karena kuasa gelapan itu gimana sih Pak Andi? Ya kan saya kan nggak pernah tahu dan nggak ada yang ngasih tahu. Nah kemudian baru dari situ saya mulai Tuhan pulihkan. Dari situlah saya berserah sama Tuhan, pokoknya saya yakin Tuhan membimbing saya kan, karena dibilang kan jangan takut. Ketika saya berlindung sama Tuhan, firman-Nya ada di situ kan. Terus kalau aku percaya, saya isi rumah kan Tuhan selamatkan. Ketiga dia bilang jangan takut, ya sudah. Saya pegang itu semua kata-kata Tuhan. Baru saya waktu proses, saya ingat ada yang belum kelar. Apa itu? Perceraian. Karena tinggal dipanggil sekali lagi gitu, kalau nggak salah di Desember deh kalau nggak salah. Udah akhirnya saya datengin. Saya batalkan. Dan Tuhan kan perbaharui ya karakter kita ya yang dulu ya. Udah saya ngalah. Kalau dulu kan saya marah-marah, saya ambil tindakan lain sampai saya mau hampir cerai. Oh, artinya mengalah di sini lebih kepada konteksnya berserah sama Tuhan. Ya, dalam Tuhan memproses ibu maksudnya. Betul, berserah. Wah, ini sangat menarik nih kalau saya simpulkan bahwa setiap orang sebenarnya tidak ada yang menginginkan pernikahan itu carut marut, sahabat. Karena setiap orang pasti menginginkan pernikahan itu semuanya running well, berjalan dengan lancar dan baik. Tidak ada LDR, tapi kadang-kadang ada elemen-elemen kejutan, tiba-tiba pasangan kita harus LDR. Atau elemen kejutan lain adalah ada ajakan atau hasutan untuk melibatkan kuasa lain. Dikarenakan mungkin tanpa kita sadar, kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Sehingga ketika kita menjauh dari Tuhan, kita yang awalnya diajari untuk mengandalkan Tuhan, mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan manusia sendiri. Dan itu yang dialami oleh Ibu Nika. Ya. Dan mungkin pesan Ibu, apa yang bisa menjadi satu pesan untuk para istri kira-kira yang suami LDR? Silakan Ibu bisa sampaikan ke sana langsung. Buat para istri nih ya, buat para wanita hebat di luar sana ya, sekalipun saat ini sedang menghadapi gejolak hidup yang besar, nggak percaya lagi sama suami ya, terus rasanya pengen lari dari rumah, keinginan punya lelaki lain, jangan lakukan itu. Karena ketika kita melangkah, kita berani, itu akhirnya bukan jadi menyelesaikan solusi kita, masalah kita, tapi akan menjadi menghancurkan rumah tangga pribadi kita. Karena iblis itu menghancurkan, suka merusak anak-anaknya, hubungan gitu dengan Tuhan ya kan, dengan keluarga, dengan semuanya gitu. Jadi para istri, para wanita-wanita hebat di sana tetap mengandalkan Tuhan, pegang segala firman-Nya yang menjadi rema dalam kehidupan ibu-ibu ya, wanita-wanita di lain, karena itu sangat berkuasa.
Jadi jangan takut dengan keadaan, percayalah sama Tuhan yang sudah sekian banyak kata-kata Tuhan. Jangan takut di firman Tuhan itu. Percaya Tuhan pasti melindungi, menyertai, dan memberkati. Iya. Nah, sahabat sudah dengar statement dari Ibu Nika bahwa percayalah kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita sekarang atau sahabat sekarang berpikir, bagaimana saya percaya dengan rumah tangga saya. Tapi gini sahabat, sebenarnya sebuah keluarga atau rumah tangga itu adalah tempat atau wadah di mana rencana Tuhan akan digenapi di sana. Berkat Tuhan akan dilimpahkan atas rumah tangga, di mana suami memberkati istri, istri memberkati suami, satu sama lain saling menolong. Ya, karena rumah tangga Tuhan izinkan dan bentuk dalam kehidupan manusia agar jikalau salah satu lemah, salah satu sakit, maka yang satunya lagi membalut luka, menyembuhkan. Ibarat kata yang kuat menolong yang lemah. Wanita ini gagal mengakhiri hidupnya hanya karena didoakan. Yerlina terlibat dalam hubungan yang penuh kekerasan sejak kecil hingga dewasa, baik dari ayahnya maupun kepada kekasihnya. Sampai pada satu titik, Yerlina merasa putus asa dan ingin bunuh diri. Suatu saat Yerlina menemukan tayangan solusi dan memutuskan untuk menghubungi nomor sahabat 24 yang tertera. Setelah menghubungi sahabat 24, Yerlina merasakan kasih Tuhan yang mengisi kekosongan dalam hatinya. Apakah Anda mau terlibat dalam pelayanan ini? Mulai dari Rp50.000 saja, Anda bisa menjadi mitra CBN Indonesia dalam mengubah hidup banyak orang. Ya sahabat, seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada saat saya bincang-bincang dengan Ibu Nika, sahabat kita tadi, bahwa kalau Anda bingung, saya harus telepon siapa? Saya tidak tahu harus curhat kepada siapa. Nah, di layar Anda saat ini ada nomor yang bisa Anda hubungi melalui WhatsApp ataupun telepon langsung, yaitu line telepon Sahabat 24. Itulah sahabat-sahabat baru Anda yang akan menjadi simbol perpanjangan pertolongan Tuhan. Bagaimana Anda bisa bicara semuanya. Dan rahasia Anda terjamin. Kami pastikan. Ya. Nah, bicara mengenai bertanya, saya mau mengajak Anda untuk saatnya kita bertanya kepada diri kita sendiri saat ini. Katakanlah sebagai suami, apakah kita sudah banyak berkomunikasi dengan istri dan anak-anak kita, termasuk kalau kita mau LDR. Beritahu alasannya bagaimana dan kenapa. Lalu ketika sudah LDR pun, kita juga jangan sampai dengan beralasan capek, banyak pekerjaan, akhirnya kita tidak pernah menghubungi istri dan anak-anak kita. Memang terkadang kita suka berpikir bahwa begini, saya mau bicarakan pekerjaan saya, mereka juga nggak ngerti. Tapi sebenarnya yang mereka harapkan bukan untuk bagaimana mereka harus mengerti pekerjaan kita. Tapi kita mengerti bahwa kita tetap hadir sekalipun kita tidak secara physically ada di situ. Dan pada akhirnya apa? Jangan lupa, kita harus saling melengkapi satu sama lain. Bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan perlakuan yang baik, yang manis, senyuman yang manis, pelukan yang hangat, tetapi juga firman Tuhan sebagai landasan kuat dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena keterlibatan faktor kebenaran firman Tuhan ini sangat penting. Kalau di antara kita mungkin ada yang sempat melibatkan kuasa lain di luar daripada Tuhan, saatnya Anda untuk mengakui di hadapan Tuhan. Dan izinkan saya mendoakan Anda saat ini, agar berkat atas rumah tangga Anda benar-benar dicurahkan. Mari sahabat, letakkan tangan di dada, pejamkan mata, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus yang saat ini menjamah hatimu. Saya perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, aku mengandalkan kuasa-Mu saat ini. Kuasa kebangkitan-Mu atas kematian. Biarlah setiap kasih-kasih dari suami istri yang seakan-akan sudah hampir mati mengalami kebangkitan bersama kebangkitan Kristus. Biarlah setiap hati sahabat-sahabat, engkau yang mau menerima, datang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Kuasa kasih Kristus tinggal dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau para suami. Diberkatilah dengan kasih mula-mula sebagai seorang suami yang tetap setia dan memandang istri-istrimu sebagai kaum yang lemah, yang harus kau lindungi, harus kau rawat, harus kau jaga.
Biarlah kodratmu sebagai imam dikembalikan ketika engkau menyerahkan dirimu dan hidupmu kepada Tuhan Yesus saat ini. Dan diberkatilah engkau para istri, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah kasihmu kepada suamimu. Kiranya kasih yang murni daripada Tuhan, bahwa engkaulah pewaris kasih karunia Allah dan penolong bagi suamimu. Sehingga setiap doa-doamu tidak akan menjadi terhalang, karena engkau tetap tegar sekalipun engkau harus bertahan dalam kesengsaraan dan penderitaan. Bahasamu hanya air mata, tetapi saya mau katakan, jerih payahmu dalam penderitaanmu selama engkau bertahan dan mengandalkan kuasa dan kebenaran Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Dan diberkatilah anak-anakmu sehingga rumah tanggamu dipulihkan. Pernikahanmu adalah rencana Tuhan yang terindah dan terbaik yang pernah Tuhan izinkan dan terjadi dalam kehidupanmu. Karena Tuhan tidak pernah salah dan keliru menyandingkan satu dengan yang lain. Engkau akan menjadi suami istri yang saling melengkapi, saling menolong. Dan anak-anakmu akan menjadi keturunan yang dikenal sebagai keturunan paling berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Karena kasih Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan rumah tanggamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari suami istri, katakan sama-sama amin dengan saya. Amin. Amin. Yes. Ya sahabat, kalau misalnya Anda melihat dan merasakan bahwa ini sesuatu yang baik, bermanfaat, dan Anda mulai berpikir nih, masih ada teman-teman saya dan juga orang-orang di luar sana barangkali yang mengalami seperti Anda, namun Anda sudah lebih dulu dipulihkan saat ini dan Anda akan menghubungi Sahabat 24, saya percaya. Tapi bagaimana caranya untuk saya bisa menolong mereka? Caranya mudah, yaitu pastikan setiap program, termasuk program solusi ini tetap tayang dan hadir untuk bisa memberikan solusi dan jawaban yang paling benar agar banyak pernikahan diselamatkan, rumah tangga dipulihkan. Bagaimana caranya? Ambil handphone Anda, scan QR Code yang ada di layar Anda saat ini. Namun jangan lupa sisipkan 3 angka di 3 digit terakhir. Donasikan setiap berkat ucapan syukur Anda karena Anda sudah mengalami dan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan mendapatkan kepastian bahwa doa yang sudah kita panjatkan tadi yang Anda terima itu berkuasa untuk memulihkan keadaanmu, memulihkan pernikahanmu. Donasikan setiap berkat Tuhan, berapapun besarnya, jangan lupa berikan angka 009. Ya, kalau dia 1 juta atau 100 ribu atau 50 ribu, 3 angka terakhir tuliskan 009 sebagai kode masuk untuk program solusi tetap hadir. Dan selagi masih menggunakan handphone, langsung subscribe YouTube channel kami di Solusi TV supaya Anda selalu bisa menyaksikan update video-video kisah nyata yang akan menginspirasi dan memotivasi kehidupan Anda semua. Jangan lupa ada website www.jawaban.com. Artikel-artikel yang sangat memberkati dan juga jadwal-jadwal apa saja sih yang akan kami lakukan, termasuk update-update terbaru yang akan mengajarkan sahabat semua tetap hidup dalam konteks kebenaran firman Tuhan, namun aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami, setiap platform sosial media kami. Sahabat, terima kasih sudah bersama dengan saya dalam program solusi ini. Ingat, mari menjadi suami dan istri dengan selalu berusaha memberikan senyuman, pelukan, dan tutur kata yang manis dan baik untuk menyatakan bahwa kita adalah pendamping yang paling tepat untuk siapa yang bersanding dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.